Di awal film diketahui satu keluarga pemburu harta karun yang bernama keluarga Siling, berhasil menemukan jalan masuk menuju sebuah istana kerajaan bawah tanah, sisa-sisa peradaban kuno yang terdapat di bawah gunung, yang bernama Gunung Pingsan. Di dalam sana mereka menemukan sebuah makam, yang terlihat secara sengaja disembunyikan, dan tidak berselang lama makamnya pun terbuka dengan sendirinya, dan dari dalamnya keluar mumi yang langsung menyerang keluarga Siling. Meskipun keluarga Siling semuanya jago kungfu, namun ilmu bela diri si mumi terlihat jauh lebih unggul. Walaupun si mumi hanya seorang diri, ia mampu membuat semua anggota keluarga Siling kewalahan. Tiba-tiba sayup-sayup terdengar sebuah syair yang dilantunkan berulang kali. Semuanya pun mendadak terdiam termasuk juga si mumi, dan dari arah yang tidak terduga datang 3 orang lainnya yang langsung melawan si mumi. Ketiga orang ini terlihat lebih jago daripada orang-orang dari keluarga Siling. Si mumi pun berhasil dikalahkan dan dimasukkan kembali ke makamnya. Baru saja pimpinan keluarga Siling yang bernama Chen Yulao memuji kehebatan Sao yang merupakan pimpinan dari 3 orang tadi, muncul lagi makhluk lainnya, seekor kelabang raksasa yang bisa terbang. Sao pun memerintahkan semua orang untuk keluar dari tempat ini, dan ia akan menghadapi si kelabang raksasa ini seorang diri saja. Sao dan si kelabang pun saling menerjang satu sama lain, dan film Mojin Mysterious Treasure pun dimulai. Skene berganti ke beberapa puluh tahun kemudian, terlihat di sebuah kedai, Chen Yulao yang sudah tua sedang bercerita tentang kejadian yang kita lihat di awal film ke beberapa orang yang ada di sana. Namun sebelum Chen menyelesaikan ceritanya, orang-orang yang mendengarkan ceritanya membubarkan diri, dan menyebut cerita Chen hanya omong kosong belaka. Masuklah pemeran utama kita, seorang Kapten Mojin yang bernama Hubai. Mojin adalah sebutan untuk penjelajah sisa-sisa peradaban kuno Cina yang tersembunyi, biasanya makam atau istana yang disembunyikan jauh di bawah tanah. Seorang Mojin biasanya memiliki ilmu-ilmu tertentu yang bisa membantunya dalam melakukan penjelajahan, seperti memecahkan teka-teki untuk menemukan jalan atau membuka pintu, dan tidak sembarang orang bisa menjadi Mojin, karena Mojin adalah turunan. Hubai menemui Chen dikarenakan saudaranya yang bernama Jinya terkena racun manusia laba-laba saat menemani Hubai di suatu penjelajahan, dan diketahui Jinya ini sedang sekarat, dan satu-satunya penawar untuk racun manusia laba-laba tersebut ialah obat ajaib yang terdapat di istana bawah tanah Gunung Pingsan, dan Chen lah satu-satunya orang yang masih hidup, yang mengetahui jalan menuju ke sana, dan tujuan Hubai mendatangi Chen tidak lain meminta petunjuk untuk menemukan jalan menuju istana bawah tanah di Gunung Pingsan. Chen pun membenarkan rumor tentang keberadaan obat ajaib tersebut, namun sayangnya obat tersebut telah ditelan oleh Sao, pendekar yang di awal film menyelamatkan Chen dan keluarganya dari amukan mumi. Namun diketahui, obat tersebut terdapat 2 buah, tetapi keberadaan lokasi tepatnya obat kedua itu berada, Chen tidak mengetahuinya, dikarenakan seluruh anggota Siling terkecuali dia keburu mati semua di tempat tersebut, sebelum Chen menemukan keberadaan obat yang kedua. Obrolan Hubai dan Chen pun terhentikan, dikarenakan Shirley yang tiba-tiba datang mengabari kepada Hubai bahwasanya seorang saudara sekaligus anggota tim ekspedisinya Hubai yang bernama Wang ditangkap oleh kelompok pemburu harta, saat tengah menjual sebuah artefak yang bernama bola laut dari Istana Laut Selatan. Sebelum Hubai pergi untuk menyelamatkan Wang, Chen berpesan jika Hubai berani-berani memasuki istana bawah tanah Gunung Pingsan, Hubai hanya akan menempatkan tim ekspedisinya dalam bahaya seperti yang dilakukan olehnya. Skene berpindah ke markas kelompok pemburu harta. Pimpinan dari kelompok tersebut yang bernama Zhou menjelaskan kesalahan yang dibuat oleh Wang. Wang telah melanggar peraturan yang telah menjadi kesepakatan bersama semenjak dulu kala. Wang diketahui menjual artefak di wilayah kekuasaan kelompok pemburu harta, dan untuk konsekuensi untuk kesalahan Wang tersebut, tangan Wang harus dipotong. Namun sebelum Wang akan dieksekusi datang Hubai dan Shirley yang langsung menyelamatkan Wang. Terjadilah perkelahian di antara 2 kelompok ini. Wang yang gegabah mencoba menyerang Zhou yang ilmunya jauh lebih tinggi dari Wang, dengan mudah melumpuhkan dan mengunci Wang. Hubai pun tidak mau kalah, ia melumpuhkan salah satu anak buah Zhou yang bernama Mei Mei dan langsung menguncinya. Namun Hubai yang terkenal sangat sayang dengan keluarganya tidak mau mengambil resiko. Hubai pun melepaskan Mei Mei duluan, karena Hubai takut Zhou akan melukai Wang.
Jo pun menawarkan sebuah pertukaran kepada Hubai, jika Hubai bersedia membantunya ia akan membebaskan Wang dari hukuman atas kesalahannya, dan Hubai pun menyetujuinya. Jo meminta Hubai untuk mengidentifikasi sebuah artefak, diketahui Jo ingin lebih yakin soal informasi yang ia ketahui soal artefak tersebut. Hubai pun terkejut ketika mengetahui bahwa artefak tersebut adalah sebuah segel yang berasal dari istana bawah tanah Gunung Pingsan. Hubai menanyakan dari mana Jo mendapatkannya. Jo bilang bahwa ia mendapatkannya dari pendahulu kelompoknya, yang diam-diam mengikuti Chen memasuki istana bawah tanah Gunung Pingsan. Jo mengatakan bahwa segel ini bukan segel biasa, ia percaya bahwa ini kunci untuk menemukan bagian lain dari istana bawah tanah yang belum sempat Chen dan kelompoknya jelajahi. Jo pun mengajak Hubai beserta kelompoknya untuk melakukan penjelajahan ke istana bawah tanah, dan harta karun yang didapat nantinya akan Jo bagi dua bersama Hubai. Hubai pun menolaknya karena terlalu berbahaya, namun Jo yang mengetahui perihal saudara Hubai si Jinya yang tengah sekarat, mengatakan bahwa mungkin saja pil ajaib penawar untuk sakitnya Jinya, ada di bagian lain istana bawah langit yang harus dibuka menggunakan segel miliknya. Jo butuh Hubai untuk menggunakan segel ini karena hanya ilmu yang dimiliki Kapten Mojin yang bisa menggunakan segel tersebut dan membuka teka-teki untuk menuju ke bagian lain dari istana bawah tanah, dan Hubai jelas-jelas membutuhkan Jo jika ingin mengambil obat ajaib yang mungkin ada di bagian lain dari istana bawah tanah, karena segel tersebut adalah milik Jo. Hubai pun pada akhirnya mengiyakan ajakan dari Jo, karena bagaimanapun juga Hubai membutuhkan obat ajaib yang tersimpan di istana bawah tanah untuk menyembuhkan saudaranya. Adegan berpindah ke rombongan Hubai dan kawan-kawan, beserta Jo dan para anak buahnya, tengah dalam perjalanan menuju ke Gunung Pingsan, dengan menaiki sebuah truk. Di dalam truk, kedua kubu tersebut bercakap-cakap. Diketahui Jo sedang memuji kehebatan pendahulunya yang bernama Jin Suapan. Si Tengil Wang pun mendebat apa yang Jo utarakan perihal Jin Suapan. Wang mengatakan bahwa Jin Suapan hanya seorang penjelajah yang terobsesi akan jalan menuju keabadian, dan akhir kisah hidupnya yang tidak jelas, dikarenakan Jin Suapan diketahui menghilang tanpa alasan yang jelas, tidak patut mendapatkan pujian. Adegan berpindah ke rombongan yang terlihat memasuki sebuah desa tidak berpenghuni. Dikarenakan malam sudah terlalu larut, Hubai dan Jo pun sepakat untuk mencari tempat menginap di desa ini, dan melanjutkan perjalanan ke Gunung Pingsan esok hari saja. Sementara yang lain berpencar untuk mencari tempat bernaung, Wang izin untuk pergi ke suatu tempat, di mana ia bisa buang air kecil yang diketahui, sudah tidak bisa ia tahan lagi. Salah satu anak buah Jo, yang sedang mencari penginapan, teralihkan perhatiannya oleh sebuah pintu gerbang, yang tiba-tiba terbuka sendiri, tidak jauh dari tempatnya berada. Anak buah Jo yang penasaran pintu tersebut mengarah kemana, memasukinya dan mengecek keadaan di sekitarnya, namun tiba-tiba ia dikagetkan oleh sesosok makhluk yang tiba-tiba datang dari atasnya. Semua orang yang mendengar teriakan anak buahnya Jo ini berlarian menuju sumber suara tersebut. Dan Mei Mei yang pertama sampai dikagetkan oleh sebuah boneka, yang tiba-tiba muncul tidak jauh darinya. Setelah mengamankan Mei Mei agar tidak bertindak ceroboh, Hubai beserta yang lainnya, langsung disambut oleh sebuah peti mati berdiri, yang tiba-tiba muncul tidak jauh dari tempat mereka berada. Tidak berselang lama terdengar suara yang menyuruh Hubai dan kawan-kawan untuk segera pergi dari tempat ini, jika tidak mau hal buruk menimpa mereka. Jo yang menyangka bahwa itu serangan arwah atau makhluk halus, mencoba bernegosiasi, dengan melafalkan beberapa mantra. Hubai mengatakan bahwa hal tersebut tidak ada gunanya. Sementara itu Wang yang selesai buang air kecil, melihat ada cahaya yang bersumber dari salah satu bangunan, yang berada tidak jauh dari tempat Wang berdiri. Wang pun perlahan mendekati bangunan tersebut, dan sayup-sayup terdengar suara seseorang yang sedang berbicara di dalamnya. Dan ketika memasuki bangunan tersebut, Wang menemukan seorang pria muda dengan dandanan dan kostum hantu, sedang berbicara dengan sebuah mikrofon, yang terhubung dengan semacam speaker pengeras suara. Kembali ke Hubai dan kawan-kawan, yang tengah bersiap menghadapi sebuah boneka, yang muncul dari dalam peti mati yang menghadang mereka. Namun tiba-tiba suara yang terus-terusan mengintimidasi Hubai dan kawan-kawan, berubah menjadi suara seseorang yang tengah meringkis kesakitan dan meminta ampunan.
Diketahui, sosok yang menakuti salah satu anak buah Joe, boneka-boneka, peti mati, dan suara seram yang mencoba menakuti Hubai dan kawan-kawan, adalah ulah dari seorang pria muda yang bernama Hua, yang berhasil dipergoki aksinya oleh Wang. Hubai dan kawan-kawan pun mulai menanyai Hua. Secara bergantian, diketahuilah bahwasanya Hua ini adalah keturunan terakhir dari klan Siling, yang diketuai oleh Chen Yulao. Lewat percakapan yang lumayan panjang di adegan ini, kita bisa tahu, bahwasanya secara tidak langsung, Hua ini masih bisa dikatakan bersaudara dengan Hubai, Shirley, dan Wang, karena Hubai dan Wang adalah keturunan Kapten Mojin, sedangkan Shirley keturunan langsung dari Zhuge Shao, dan dahulunya baik Kapten Mojin terdahulu, Zhuge Shao, dan Chen Yulao adalah kerabat dan teman seperjuangan, dalam melakukan penjelajahan ke makam-makam kuno dan istana-istana yang tersembunyi. Adegan berpindah keesokan harinya, diketahui Hua memutuskan untuk ikut dalam misi Hubai dan kawan-kawan. Awalnya Hubai tidak mau melibatkan orang lain lagi, namun Joe yang menganggap pengetahuan Hua tentang seluk-beluk Gunung Pingsan, akan sangat membantu dalam penjelajahan, mendukung keinginan Hua, hingga pada akhirnya Hubai mengalah, dan mengizinkan Hua untuk ikut. Adegan berpindah ke Hubai dan kawan-kawan, yang dipandu Hua memasuki kedalaman hutan, hingga pada akhirnya mereka sampai di kaki Gunung Pingsan. Joe pun mengatakan kepada Hubai, bahwasanya sekarang giliran Hubai untuk menunjukkan keahliannya. Hubai pun menunjukkan keahliannya, yang berupa pemetaan geografis menyeluruh lingkungan di sekitarnya, dengan radius yang sangat luas, yang secara ajaib muncul dalam pikiran Hubai. Hubai pun dengan mudah menemukan titik penggalian, yang akan mengarahkan mereka menuju ke istana bawah tanah Gunung Pingsan. Mereka pun memulai penggalian di beberapa tempat, di sekitaran titik yang ditunjukkan oleh Hubai, dan tidak berselang lama, mereka pun menemukan sebuah peti mati yang sengaja dikubur dengan posisi diberdirikan. Setelah mereka menaikkan peti tersebut ke permukaan, terlihatlah sebuah lubang yang mengarah jauh ke dalam tanah, bekas galian Kapten Mojin terdahulu. Hubai pun menjelaskan, bahwasanya jika ada sebuah bekas lubang masuk yang dibuat oleh Mojin terdahulu, dan ditutup menggunakan peti mati yang diberdirikan, itu adalah tanda peringatan, agar lubang tersebut tidak dimasuki kembali, karena apapun yang berada di dalamnya, pasti sangat berbahaya. Tidak memperdulikan penjelasan yang diutarakan Hubai, Joe memerintahkan semuanya untuk memasuki lubang tersebut, dan memulai penjelajahan. Adegan berpindah ke rombongan Hubai, yang sudah berada di sebuah tempat jauh di bawah tanah. Dan hal pertama yang mereka temui di tempat tersebut, ialah guci dengan jumlah yang banyak, dan ditempatkan saling berdekatan. Tanpa terlalu memperdulikan hal tersebut, rombongan pun kembali melanjutkan perjalanan, dan terlihat salah satu anak buah Joe yang bernama Liu Shan, membuang puntung rokok, dan secara kebetulan, puntung rokok tersebut masuk ke salah satu guci yang berada di sana. Tidak jauh dari tempat guci-guci tadi berada, rombongan Hubai menemukan sebuah peti mati yang sama, yang diketemukan oleh Chen Yulao di awal film ini. Selagi Hubai dan yang lainnya mengobservasi peti tersebut, Liu Shan menjauhi rombongan untuk kembali merokok, namun tiba-tiba terlihat kelabang dengan jumlah yang banyak, mulai merayap ke kaki Liu Shan. Liu Shan yang menyadari hal tersebut, mencoba mengibas-ngibaskan kelabang yang berada di tubuhnya, namun hal tersebut malah membuat kelabangnya mulai menggigiti Liu Shan. Liu Shan pun terjatuh ke arah kumpulan guci yang tadi, dan terlihat semakin banyak kelabang yang bermunculan dari dalam guci-guci tersebut. Salah satu anak buah Joe yang lainnya, mencoba menolong Liu Shan, namun ia malah bernasib sama seperti Liu Shan. Ia dan Liu Shan pun dikerebuti oleh kawanan kelabang, yang tidak hentinya terus menggigiti mereka, dan menyuntikkan semacam racun yang sangat mematikan, sampai keduanya pun akhirnya tewas. Terlihat kawanan kelabang tersebut pun mulai mendekati Hubai dan yang lainnya. Melihat apa yang terjadi pada Liu Shan, Hubai dan yang lainnya menggunakan segala cara, untuk mengusir pergi kelabang tersebut. Namun alih-alih pergi menjauh, kawanan kelabang tersebut malah semakin mendekat, dan berhasil mengepung, dan memojokkan Hubai dan yang lainnya. Sesaat sebelum semua orang akan diserbu oleh ribuan kelabang tersebut, Shirley secara kebetulan melihat di peti mati yang tadi, ada sebuah lubang dengan bentuk yang mirip dengan segel yang dimiliki oleh Joe. Shirley pun memberitahu akan perihal tersebut kepada Hubai. Mei Mei pun memberikan segel milik Joe kepada Hubai, dan benar saja, setelah Hubai meletakkan segel tersebut di lubang tadi, seketika peti mati dan lantai tempat Hubai dan kawan-kawan berada pun runtuh, dan membuat Hubai beserta yang lainnya jatuh ke dalam jurang di bawahnya.
Sebagian besar orang di rombongan tersebut berhasil selamat dengan bergelantungan di rantai-rantai yang terbentang sepanjang jurang tersebut, namun bagi beberapa orang yang tidak bisa meraih rantai-rantai tersebut, harus tewas dikarenakan jatuh dari ketinggian. Diketahui Hubai dan kawan-kawan sekarang berada di sebuah ruangan, yang tidak mempunyai jalan keluar, selain jurang di bawahnya, dan dinding yang dipenuhi lubang, yang mengelilingi tempat mereka berada sekarang. Di tengah ruangan mereka berada, diketahui terdapat semacam teka-teki, yang harus mereka pecahkan, untuk bisa membuka jalan ke ruangan selanjutnya. Joe yang mencoba memecahkan teka-teki tersebut, malah mengaktifkan jebakan. Lubang-lubang di dinding yang mengelilingi mereka pun mengeluarkan panah, yang langsung menembaki Hubai dan kawan-kawan. Beruntung semua orang masih bisa selamat, Wang pun terlihat memprotes tindakan Joe yang ceroboh, dan membahayakan semua orang. Wang pun menyuruh Hubai untuk menunjukkan keahliannya. Dengan dibantu sebuah alat, Hubai pun berhasil memecahkan teka-teki tersebut dengan mudahnya. Lalu muncullah sebuah jalan untuk keluar dari ruangan tersebut. Adegan berpindah ke Hubai dan kawan-kawan, yang sudah tiba di ruangan selanjutnya. Di ruangan ini mereka menemukan beberapa tulang belulang, yang teridentifikasi oleh Hubai, adalah milik para Mojin yang tewas di tempat tersebut. Shirley meminta semuanya untuk berpindah ke ruangan selanjutnya. Namun Joe yang menduga bahwa ruangan ini tempat tersimpannya harta atau barang berharga, memutuskan untuk mengobservasi tempat ini lebih lanjut. Joe mempersilahkan Hubai dan yang lainnya, untuk melanjutkan ke ruangan selanjutnya, namun Joe akan membawa Hua untuk ikut bersamanya, sebagai jaminan agar Hubai dan yang lainnya, tidak pergi mencari jalan keluar sendiri, dan meninggalkan Joe. Wang pun mengatakan bahwa biar ia saja yang jadi jaminan, dan ikut bersama Joe dan yang lainnya dalam mencari harta karun. Dan pada akhirnya, rombongan tersebut pun terbagi menjadi dua kelompok. Joe, Wang, beserta anak buahnya Joe akan tinggal untuk mencari harta karun, sedangkan Hubai, Shirley, dan Hua akan melanjutkan ke ruangan selanjutnya, dan mencari jalan keluar. Adegan berpindah ke Hubai, Shirley, dan Hua, yang sudah berada di ruangan yang lainnya. Sama seperti ruangan sebelumnya, di sini juga terdapat beberapa jasad manusia, yang tinggal tersisa tulang belulangnya saja. Selain beberapa jasad anggota klan Siling, yang bisa Hua identifikasi lewat senjata yang berada di dekat jasad-jasad tersebut. Terdapat dua jasad yang lainnya, yang bisa Shirley identifikasi, sebagai dua orang saudara mendiang Zhuge Shao, yang sempat kita lihat di awal film ini. Hubai pun mengusulkan, untuk menguburkan ke semua jasad para pendahulu mereka, yang ada di tempat ini, secara layak. Namun baru saja mereka akan memulai menguburkan jasad-jasad tersebut, tiba-tiba datang kelabang raksasa yang sempat di awal film kita lihat. Kelabang terbang tersebut langsung menyerang Hubai dan kawan-kawan. Hubai dan yang lainnya pun, tidak bisa berbuat apa-apa selain terus menghindar dari serangan si kelabang tersebut. Kegaduhan yang ditimbulkan dari si kelabang yang mencoba untuk memangsa Hubai dan kawan-kawan, terdengar sampai ke ruangan tempat Joe, Wang, dan anak buah Wang yang lainnya berada. Wang yang merasa teman-temannya dalam bahaya, dengan sigap membalikan badannya, dan berniat mencari Hubai dan yang lainnya. Namun sayangnya langkahnya harus terhentikan, dikarenakan jalur yang dilewati oleh Hubai dan yang lainnya, tiba-tiba menutup dengan sendirinya. Joe pun mengatakan bahwa Hubai akan baik-baik saja, namun apa yang dikatakan Joe, tidak membuat Wang berhenti khawatir. Dengan panik Wang mencoba mencari jalan yang lain, untuk menuju ke ruangan tempat Hubai dan yang lainnya berada. Adegan kembali berpindah ke Hubai, Shirley, dan Hua, yang terlihat mulai kewalahan, menghadapi serangan demi serangan si kelabang raksasa. Hubai yang tiba-tiba mendapatkan sebuah ide, menyuruh Shirley dan Hua mengikutinya, untuk kembali ke ruangan jebakan. Sesuai dugaan Hubai, si kelabang pun mengejar mereka ke ruangan tersebut. Hubai pun dengan sengaja mengaktifkan jebakan yang terdapat di ruangan tersebut. Untuk sesaat, si kelabang yang dihujani anak panah dan ditembaki dengan pelontar api, terlihat terjatuh ke dalam jurang, yang berada di sekeliling ruangan tersebut. Namun tidak berselang lama, kelabang tersebut tiba-tiba sudah kembali berada di belakang Hubai dan yang lainnya, dan kembali menyerang Hubai dan kawan-kawan.
Namun Hubai yang masih belum kehabisan akal, kembali memancing si kelabang, untuk mengejarnya kembali ke ruangan sebelumnya. Hubai pun berlari menyeberangi jembatan yang sebelumnya ia sempat munculkan, dan setelah Hubai berikut si kelabang sudah berada di tengah jembatan tersebut, Hubai memberi isyarat kepada Shirley untuk meruntuhkan jembatan tersebut, dengan merubah kembali posisi panel teka-teki yang tadi. Rencana Hubai pun berhasil. Jembatan yang tiba-tiba runtuh, membuat si kelabang yang tidak sempat mengepakkan sayapnya, terjatuh ke dalam jurang, dan dengan dramatis, Hubai pun berhasil mencapai ketepian dengan meloncat tepat waktu. Adegan kembali berpindah ke rombongan Joe dan Wang. Alih-alih menemukan jalan menuju ke tempat rombongan Hubai, rombongan Joe malah menemukan sebuah aula, dengan beberapa tulang belulang manusia, yang berserakan di depan pintu masuknya. Joe pun mengatakan kepada Wang untuk melupakan Hubai, karena mungkin Hubai dan yang lainnya, sudah tidak akan tertolong lagi. Joe pun menyarankan agar Wang membantu dia saja, untuk mengobservasi aula yang ada di depannya. Wang yang mendengar apa yang dikatakan Joe, seketika langsung marah, dan menyerang Joe. Melihat bosnya diserang, Mei Mei pun tidak tinggal diam. Mei Mei pun menodong Wang dari belakang, dengan menggunakan senjata api. Sementara itu, Hubai dan kawan-kawan terlihat sedang kembali mengotak-atik panel teka-teki yang tadi. Meski awalnya terlihat kesulitan, namun pada akhirnya Hubai berhasil membuka teka-teki yang baru, yang berupa beberapa patung dewa, yang muncul dari jurang yang berada di sekeliling Hubai dan kawan-kawan. Dengan pengetahuan sejarah Hubai yang luas, Hubai pun dengan mudah mentafsirkan arti dari beberapa patung dewa yang muncul di hadapannya ini. Diketahui, beberapa hal yang sempat Hubai dan kawan-kawannya temui, sepanjang perjalanannya sampai saat ini, mulai dari peti terbalik, peti mati di ruangan pertama, sampai ke beberapa patung dewa yang ada di hadapannya sekarang, semuanya adalah bentuk peringatan, yang berarti, bagi siapapun yang menemukan beberapa hal tersebut, untuk segera keluar, dan tidak melanjutkan penjelajahannya lebih dalam lagi. Hubai dan Shirley pun menyadari bahwa saudaranya Wang, dalam masalah yang besar. Adegan berpindah ke Joe, yang menjelaskan maksud dan tujuan sebenarnya, ia dan rombongannya pergi ke tempat ini, kepada Wang. Diketahuilah tujuan Joe menjelajahi tempat ini, bukan semata-mata untuk mencari harta karun, apalagi untuk membantu Hubai menemukan pil ajaib, untuk menolong jinnya. Tetapi tujuan Joe yang sebenarnya adalah mencari sebuah keberadaan pedang legenda yang bernama Warren, yang diketahui kekuatan dari pedang tersebut, bisa memberi keabadian, hanya dengan memegangnya saja. Wang yang mendengarkan pemaparan dari Joe, tampak tidak terlalu terkejut dengan niatannya si Joe ini, karena pada dasarnya Joe ini hanya meneruskan ambisi dari guru sekaligus pendahulunya, Jin Xuanpan. Wang pun mencemooh tujuan dari si Joe ini. Joe yang kesal memutuskan untuk membunuh Wang, karena Joe pikir ia sudah tidak membutuhkan Wang lagi. Namun Mei Mei menghentikan Joe, dengan mengatakan, bahwa mungkin saja keahlian Wang masih dibutuhkan di aula yang nantinya akan mereka masuki, karena bagaimanapun juga, Wang ini masih keturunan Mo Jin. Adegan berpindah ke Joe dan kawan-kawan, yang sudah memasuki aula. Di tempat ini mereka kembali menemukan sebuah teka-teki. Terlihat di tengah ruangan aula tersebut, terdapat sebuah patung makhluk mitologi Cina, yang bernama Kirin, ditempatkan secara terbalik. Joe dan Wang pun mencoba mengecek hal tersebut, dan berusaha untuk memecahkan teka-tekinya. Namun tiba-tiba semua orang yang berada di ruangan tersebut, merasakan sesuatu yang aneh pada dirinya masing-masing. Tidak berselang lama Hubai, Shirley, dan Hua pun tiba di ruangan tersebut, namun anehnya Hubai, Shirley dan Hua, langsung menyerang Joe, Wang, dan yang lainnya. Terjadilah perkelahian di antara mereka, sampai pada akhirnya Joe harus membunuh Shirley, yang tidak henti-hentinya menyerang dirinya. Melihat hal tersebut, Wang langsung berbalik menyerang Joe, namun tiba-tiba datang Hubai, Shirley, dan Hua yang lainnya, yang langsung menyadarkan Joe dan yang lainnya. Diketahuilah, sosok Hubai, Shirley, dan Hua yang menyerang Joe dan yang lainnya, hanyalah sebuah ilusi dari sebuah jebakan yang terdapat di aula ini. Pada kenyataannya Joe, Wang, Mei Mei, dan anak buah Joe yang lainnya, hanya saling serang satu sama lain, dan naasnya karena hal tersebut, Joe harus membunuh anak buahnya sendiri, yang Joe kira adalah Shirley. Hubai pun mengajak Joe dan semua orang yang ada di sana, untuk menghentikan pencarian ini dan kembali pulang, karena jika terus diteruskan, bisa-bisa semua orang yang berada di sini, bernasib sama seperti para pendahulunya masing-masing, berakhir dengan tewas di tempat ini. Namun ambisi Joe akan keabadian, tidak bisa terbendungkan lagi. Tanpa sedikit pun memperdulikan apa yang Hubai coba ingatkan kepadanya, Joe malah menodong Hubai, dan memaksa Hubai untuk membantunya menemukan pedang Warren. Atau jika tidak semua saudara Hubai akan Joe habisi satu persatu.
Mengetahui posisi Joe lebih unggul, dikarenakan senjata api yang Joe punyai, Hubai pun mengiyakan permintaan Joe, dengan syarat, jika nantinya ia berhasil membantu Joe menemukan apa yang Joe mau, Joe harus melepaskan saudara-saudara Hubai. Adegan berpindah ke Hubai, yang memasukkan tangannya ke mulut patung Kirin yang tadi, lantas sedikit mengotak-atiknya, dan sebuah pintu di dekat mereka pun terbuka. Semua orang pun melihat ke arah pintu tersebut, tidak terkecuali Joe. Hubai yang melihat Joe lengah, mengambil paksa senjata yang Joe pegang, lewat pertarungan, dan berhasil menodongkan senjata di kepala Joe. Namun anak buah Joe yang masih tersisa, berhasil mengunci Shirley, dan menghunuskan sebilah pisau kepada Shirley. Situasi seperti ini bukan kali pertamanya terjadi, dan Hubai yang tidak mungkin berani membunuh orang, melepaskan Joe. Namun tidak halnya dengan anak buah si Joe, ia tetap menyandera Shirley, dan Joe pun mengatakan, jika Hubai membantunya menemukan pedang Warren, Joe akan melepaskan Shirley. Hubai yang tidak berada di posisi yang menguntungkan, mau tidak mau menuruti kesepakatan yang kembali Joe buat. Adegan berpindah ke Hubai dan kawan-kawan yang sudah berada di ruangan lainnya, setelah memasuki pintu yang tadi Hubai buka. Diketahui di ruangan ini terdapat sebuah gerbang, yang bernama Gerbang Tianyi. Hubai pun menjelaskan kepada Joe, bahwasanya gerbang ini tidak bisa dibuka dari arah luar, dengan cara apapun juga. Joe yang tidak percaya dengan apa yang Hubai katakan, kembali menodongkan pistol kepada Hubai. Shirley yang tidak mau kekasihnya terbunuh, mengatakan yang sebenarnya kepada Joe. Diketahui gerbang Tianyi bisa terbuka dengan sendirinya, jika mengorbankan seorang Mojin di depan gerbang tersebut. Dan seperti yang kita ketahui, di rombongan ini hanya terdapat 3 orang Mojin, yaitu Hubai, Shirley, dan Wang. Oleh karena itu Shirley mengajukan diri secara sukarela, untuk mengorbankan dirinya di depan gerbang tersebut. Namun Hubai tidak membiarkan hal tersebut terjadi. Setelah berpamitan dengan Shirley, Hubai pun berlari untuk terjun ke jurang, yang berada di bawah gerbang tersebut. Shirley meronta-meronta, berusaha melepaskan diri dari anak buah Joe, yang sedari tadi memeganginya, dan berusaha mencegah niatan Hubai. Namun tiba-tiba sesaat sebelum Hubai akan meloncat, Wang menarik tubuh Hubai menggunakan tali. Wang pun meminta Hua untuk menahan talinya, dan setelah berpamitan dengan Hubai, Wang pun meloncat ke bawah jurang, dan mengorbankan dirinya sendiri. Tidak berselang lama, gerbang Tianyi pun terbuka dengan sendirinya. Semua orang terkecuali Joe dan anak buahnya, terlihat terpukul akan apa yang dilakukan oleh Wang. Kesedihan dan rasa bersalah Hubai atas apa yang menimpa Wang, membuat Hubai hanya bisa berlutut dan menundukkan kepalanya. Dengan santainya, Joe mengajak anak buahnya untuk melanjutkan perjalanan. Joe pun mengatakan, bahwa ia sudah tidak butuh Hubai dan yang lainnya. Joe pun mempersilahkan Hubai dan yang lainnya untuk pergi dari tempat ini. Namun Shirley mengatakan bahwa ia akan ikut dengan Joe. Shirley pun menghampiri Hubai, menegarkan Hubai dan mengajak Hubai untuk menyelesaikan semua ini. Hubai yang paham akan rencana dari Shirley nantinya, bangkit dari posisinya, dan berjalan mengikuti Joe dan yang lainnya. Adegan berpindah ke Joe, dan para anak buahnya, diikuti oleh Hubai, Shirley, dan Hua, memasuki gerbang Tianyi, dan menyusuri lorong-lorong gua, yang terdapat di balik pintu gerbang tersebut. Sebelum rombongan lebih jauh lagi memasuki gua, Hubai memutuskan untuk membuat Hua jatuh pingsan. Dikarenakan, Hubai tidak mau kalau Hua ikut jadi korban juga nantinya. Hubai takut, apa yang menunggu mereka di ujung gua ini, jauh lebih berbahaya, daripada yang telah mereka hadapi sejauh ini. Adegan berpindah ke rombongan yang telah sampai ke penghujung gua. Terlihat di tempat tersebut, terdapat sebuah aula dengan singgasana di tengahnya. Diketahui di singgasana tersebut terduduk sesosok jasad manusia, yang terlihat memegang sebuah pedang. Dan tidak lain pedang tersebut adalah pedang Warren yang selama ini Joe cari. Joe pun langsung mengambil pedang tersebut, dan terlihat pedang tersebut, mengeluarkan semacam partikel berwarna hitam, yang mengepul seperti asap. Joe pun memerintahkan 2 anak buahnya yang masih tersisa, untuk membawakan Joe sebuah kain, yang akan digunakannya, untuk membungkus pedang tersebut. Kedua anak buah Joe pun mendekati Joe, sambil membawa kain yang Joe minta. Namun tiba-tiba, kedua anak buah Joe tersebut malah menjerat Joe dengan kain tersebut, dan salah satu darinya, langsung menghujamkan sebilah pisau ke perut Joe beberapa kali, hingga akhirnya Joe pun tewas seketika. Mei Mei yang tidak sempat menolong Joe, mengalihkan kemarahannya, dengan menyerang salah satu orang yang membunuh Joe tadi, hingga orang tersebut pun mati di tangan Mei Mei.
Namun saat Mei Mei akan melanjutkan serangannya ke orang yang satunya lagi, orang yang bernama Sun Si tersebut keburu mengambil pistol milik Zhou, dan menodongkannya ke arah Mei Mei. Sun Si pun mengatakan alasannya ia mengkhianati Zhou. Sun Si merasa sudah cukup berkorban untuk obsesi dan keinginan Zhou, dan kali ini ia memutuskan untuk mengambil pedang Warren tersebut, dan menjualnya kepada kolektor artefak dengan harga yang sangat tinggi. Sun Si pun membujuk Mei Mei untuk membantunya, untuk membunuh Hubai dan kawan-kawan, dan nantinya hasil penjualan pedang tersebut, akan Sun Si bagi dua dengan Mei Mei. Namun Sun Si tidak menyadari selama ia mengoceh, mayat Zhou yang sudah terkontaminasi oleh partikel asing yang tadi dilepaskan oleh pedang tersebut ke udara, membuat Zhou bermutasi dan hidup kembali. Diketahuilah, partikel yang menginfeksi Zhou adalah semacam virus, yang membuat Zhou berubah menjadi semacam zombie. Zombie yang berkemampuan kungfu tentunya. Zombie Zhou pun langsung membunuh Shinzu saat itu juga, dan karena sudah kehilangan kesadarannya, dan sudah bukan Zhou lagi. Zombie tersebut pun lanjut menyerang Mei Mei. Hubai dan Shirley pun membantu Mei Mei untuk bertahan dari serangan zombie Zhou tersebut. Namun tidak berselang lama, ketiganya pun terlihat kewalahan, dan berhasil dipojokkan oleh zombie Zhou tersebut. Tiba-tiba datang Wang yang membawa serta kelabang raksasa bersamanya, yang langsung menyerang zombie Zhou, dan menyelamatkan Hubai dan yang lainnya. Diketahui, baik Wang maupun si kelabang raksasa, keduanya tidak meninggal setelah terjatuh ke dasar jurang. Dan diketahui juga, bahwasanya si kelabang raksasa menerima Wang sebagai temannya, dikarenakan lewat pengorbanan Wang, si kelabang jadi mengetahui bahwasanya niatan Hubai dan kawan-kawan, memasuki istana bawah tanah Gunung Pingsan, bukan untuk suatu hal yang buruk, seperti yang dilakukan Zhou dan anak buahnya. Karena notabene, si kelabang raksasa ini, hanya bertugas menjaga segala sesuatu, yang disembunyikan di istana bawah tanah Gunung Pingsan ini. Meski dengan datangnya Wang dan si kelabang raksasa, tidak serta-merta membuat Hubai dan kawan-kawan menjadi unggul. Diketahui Sun Si yang terbunuh dengan cara ditusuk oleh pedang Warren, kini sudah terinfeksi, dan menjadi zombie sama halnya seperti Zhou. Sementara zombie Zhou masih sibuk bertarung dengan si kelabang, Hubai dan kawan-kawan terlihat sudah memulai pertarungan dengan zombie Sun Si. Meski terlihat kewalahan, akhirnya Hubai dan kawan-kawan berhasil membunuh zombie Sun Si. Sementara itu, zombie Zhou berhasil menghabisi si kelabang raksasa, dengan cara menebasnya menjadi dua bagian. Zombie Zhou pun langsung mengalihkan serangannya ke Hubai dan kawan-kawan, meski pertarungan berlangsung lama, dan membuat Hubai dan kawan-kawan babak belur. Pada akhirnya Hubai berhasil membunuh zombie Zhou, dengan menusuknya dengan pedang Warren. Adegan berpindah ke Hubai dan kawan-kawan, yang menemukan pil ajaib, yang dibutuhkan untuk menyelamatkan temannya Jinya, berada di dalam tubuh si kelabang raksasa yang sudah terbelah. Film pun ditutup dengan Hubai, Wang, dan Shirley, yang berpamitan dengan Hua, untuk sesegera mungkin kembali ke kota, dan memberikan pil ajaib kepada Jinya, yang tengah sekarat. Dan film Mojin Mysterious Treasure pun berakhir.